Jadi tadi pas aku jalan pulang, sempat rencana mau beli donat. Soalnya di kantor tadi ada karyawati yang beli Dunkin Donat, tapi aku nggak kebagian. Pas aku tahu udah tinggal kotaknya aja. Lihat itu aku sadar udah lama banget nggak makan donat. Terakhir kayaknya sebelum covid deh, lama banget kan. Karena nggak ada Dunkin Donat atau Jeko di jalan arah pulang, aku singgah ke toko yang baru buka. Tokonya kecil, tapi kemarin aku nggak sengaja lihat pas dia baru buka. Waktu aku jalan ke tempat kerja lah, berangkat ke tempat kerja, semingguan kayaknya dia baru buka. Tokonya masih sepi. Pas aku masuk, yang punya itu perempuan masih muda, kayak excited gitu. Kayaknya aku ini salah satu pelanggan pertamanya mungkin setelah seminggu atau gimana, kurang paham sih. Terus aku lihat dia ternyata memang khusus untuk jual donat gitu, nggak ada jual roti lain gitu atau jenis pastry lain, nggak ada. Pas aku lihat, aku bingung sih. Donatnya itu tidak seperti donat gitu. Donat yang aku tahu itu ya tengahnya bolong gitu. Terus ya ditaburlah atasnya gimana gitu kan. Ini tuh donatnya kecil-kecil gitu. Terus ya pokoknya kalau dimakan kayaknya 1-2 kali gigit habis. Terus lebih banyak toppingnya daripada donatnya. Jadi kayak bola kecil berwarna gitulah. Ada yang pink, ada yang hijau, ada yang coklat, bahkan ada yang biru. Aku nggak tahu tuh rasa apa tuh. Terus aku nanya, ini donat apa gitu. Uh, Dia bilang donat apa tadi dia bilang? Kayak mini donat gitu ya, pokoknya, atau bite size gitu lah. Aku bilang ada donat yang biasa aja nggak gitu. Oh ada, dia bilang. Terus dia ke satu rak, dia ambil keluar donatnya tuh ya ukuran donat normal, tapi lubang di tengahnya tuh kecil banget gitu, kayak kayak apa ya. Nah aku kepikirannya malah jorok gitu. Tapi maksudnya kayak ini lubang tuh sekedar ada gitu supaya dia tuh donat gitu atau gimana gitu, kecil banget gitu. Terus ada kayak termometer gitu di donatnya. Jadi aku tanya, apa di donat sakit kok ada termometernya? Terus dia bilang ini bukan termometer, ini infus. Jadi eh, termometer itu tuh ada air gula, nanti tinggal kita tekan masuk ke dalam gitu loh. Jadi donatnya ada cairan lah. Mungkin kalian yang dengar lebih ngerti dari aku ya. Aku nggak tahu tuh donat kayak gitu, katanya donat infus gitu. Jadi aku bilang aku nggak nyari donat yang kayak gitu, aku nyari donat yang, aku jelasin lah, donat yang normal ya setahu aku gitu. Ya yang aku sebenarnya lebih suka tuh donat goreng polos gitu, atau tabur gula gitu ya, gula halus gitu, daripada yang toppingnya aneh-aneh gitu. Kalaupun makan yang kayak dari Jeko ya paling yang ada kacang apa sih itu, walnut atau apa gitu, tapi pokoknya kacang-kacangan lah gitu, sama maca paling gitu. Terus pas aku jelasin kayak gitu, dia bilang donat kayak gitu udah nggak ada pak, katanya. Bapak ini terakhir makan donat kapan? Donat kayak gitu udah punah. Donat punah, aku pikir. Memangnya dinosaurus donat ini bisa punah gitu? Perasaan Jeko sama Dunkin Donut masih jual yang kayak gitu deh. Terus dia bilang udah nggak zaman makan donat kayak gitu. Zaman sekarang makan donatnya gini. Terus kayak aku nggak enak juga udah ngambil waktu dia gitu ya, dia jelasin gitu. Akhirnya aku beli 4 tapi nggak aku makan, akhirnya aku kasih satpam perumahan gitu. uh, Satpamnya pun bingung ngelihat. Ini apaan pak, katanya sih donat, gue bilang. Ya jadi begitu.
aku nggak nyangka sih udah bikin rekaman lagi gitu. Semalam padahal baru bikin satu ya. Cuma mungkin ini jarak sih aku posting dari yang pertama gitu, seberkas santai yang pertama. Setelah aku edit dan dengar lagi video sebelumnya, aku baru sadar bahwa kebiasaan aku dari dulu tuh belum hilang. Bahwa aku suka banget mengakhiri kalimatku tuh dengan ngomong gitu. Kayaknya kemarin dalam 30 menit itu ada hampir 100 lebih kali aku ngomong gitu. Makanya di yang ini kayaknya mau aku bikin di thumbnailnya gitu. Nah, tapi sebenarnya bukan bahas donat sih. Aku kepikiran ceritanya ini. Jadi tadi siang pas lagi makan sama teman-teman kantor, aku ada satu teman kantor tuh belakangan kayaknya semingguan gitu ya, aku dengerin dia tuh denger lagu yang sama terus gitu. Awalnya aku pikir kayak lagu religi kali, soalnya ada bawa-bawa nama Tuhan. Jadi lama-lama aku penasaran nih, orang bukan orang yang religius setauku, kenapa tiba-tiba dia kayak denger lagu holistik begitu. Jadi ku tanyalah, kamu dengar lagu apa sih? Kok dengernya ulang-ulang terus dan nggak pakai headset? Nggak pakai, ya maksudnya biasanya kan kalau dengar musik gitu pakai headset lah gitu, atau TWS gitu kan. Terus dia bilang tuh, aku nggak mau nyebut nama sih. Jadi ternyata lagu yang dia putar itu lagu Indonesia. Katanya tuh lagu afirmasi gitu ya. Pokoknya lagu ini tuh semacam mantra katanya, yang kalau didengarkan berulang-ulang itu bisa membawa kekayaan. Kupikir kalau doa, aku bilang ada gitu loh. Di berbagai agama kan ada kan, kalau di Islam misalnya kayak 1000 dinar gitu. Tapi kan kalau dijadiin lagu aku baru denger gitu, baru tahu. Jadi dia jelasin lah, penjelasannya nggak masuk akal di aku. Jadi dia bilang setelah dengar lagu ini ada aja uang yang datang sama dia gitu, bahwa kerjaan sampingannya atau apa tiba-tiba lancar, banyak inilah, banyak apa ya dibilang ya, banyak kelancaran lah, banyak kemudahan yang muncul tiba-tiba. Jadi semakin dia dengerin, semakin apa ya dibilangnya, semakin bermanfaat lah dia bilang. Aku kayak baru denger gitu, gue bilang masa sih bisa seperti itu? Kalau gitu mah semua orang yang denger kaya dong, gue bilang. Tapi dia bilang ya percaya nggak percaya, jodoh nggak jodoh katanya. Kalau nggak percaya dengerin aja. Terus ya udah aku coba dengerin, ternyata lagu ini ada di YouTube dan udah ditonton jutaan kali. Jadi aku coba dengerin, terus aku bilang kayak nggak ngerasa ada dampak apa sih. Lalu teman kerjaku ini bilang, ya udah coba pikirkan apa yang kamu mau gitu. Ya udah aku mikir, pada saat denger itu ya aku coba lah. Ya kan aku pernah kayak pamali apa gini kan, aku pernah coba juga, ada videonya di channel ini. Aku bilang ya kalau ini denger ini bener, cobalah bikin salah satu video saya gitu. Salah satu video aku tuh tiba-tiba direkomendasiin YouTube. 15 menit kemudian itu satu short aku tiba-tiba rame, lumayan lah gitu, dibanding sebelumnya kan dapat 10 view aja susah gitu. Tiba-tiba sampai tadi aku pulang tuh udah 400, terus berhenti gitu. Jadi kayak dapat 8 subscriber gitu, kayak ini bener-bener ada kekuatannya atau gimana? Apa benar-benar sekedar kebetulan gitu? Ini kalau bener ya bisa kayak gitu ya, gila sih. Masa sih ya, apa nanti penyanyi yang nggak jadi kayak nabi gitu kalau itu benar gitu.
Jadi aku belum bisa nentuin sih, tapi aku mungkin akan coba kalau tiba-tiba ini jadi rame gitu ya. Wah, nggak tahu sih, kayaknya bakal jadi the next tren gitu yang bakal diomongin orang gitu, kalau kalau bener lagu ini bisa seajaib itu. Terus apa lagi ya, terakhir sih kayaknya yang mengganggu pikiran tuh hari ini sih pemulung. Tiba-tiba banyak banget pemulung dadakan gitu. Sebenarnya nggak dari hari ini aja sih ya, beberapa hari lalu itu udah ada mulai banyak pemulung-pemulung yang apa ya dibilang ya, katanya kalau bulan-bulan Ramadan, bulan puasa gini memang suka tiba-tiba ada pemulung dadakan gitu. Nggak tahu benar atau enggak sih, tapi kalau aku perhatiin ya beberapa, kalau diingat-ingat tahun lalu apa, iya sih kayaknya tiba-tiba kalau kalau lagi bulan puasa gini banyak yang keluar gitu, lalu jadi minta-minta gitu ya. Cuma yang mengganggu tuh tadi, ini ada satu orang pemulung di depan kantor. Aneh sih cara dia mulung gitu, jadi dia bawa ambil kardus gitu, terus ditaro, dia jalan, terus dia datang lagi ditaruh, kayak dia ada kayaknya 2 sampai 3 jam di depan kantor gitu, cuman ngurusin dua tiga kardus gitu lah. Jadi aku kayak, ini orang ngapain gitu, aku tanya satpam kantor kan, ini orang ngapain, nggak tahu pak, dari tadi dia bolak-balik aja itu satu kardus kulkas gitu. Itu juga kardus kulkas nggak tahu dari mana, soalnya di depan kantor tuh sebenarnya nggak ada kardus gitu. Terus kata satpamnya udah beberapa karyawan udah ada yang kasih duit tapi orangnya nggak pergi-pergi gitu. Jadi pas aku lewat juga dibilang, pak kasihan pak gitu. Kasihan apa gue? Ya maksud gue tuh kayak, aku bilang sama dia, bapak kalau mau saya beliin makan aja ya, saya nggak kasih uang. Terus dia bilang saya puasa. Iya kan bisa dibungkus pak, jadi maksud saya ya nantilah kalau bapak makannya pas sudah buka, kalau saya kasihnya maunya makanan gitu. Aku memang ada prinsip nggak kasih pengemis uang, karena bisa jadi dia lebih kaya, kita nggak tahu. Soalnya memang pengemis tuh kadang-kadang tuh ada yang kaya gitu. Nanti aku cerita di lain kesempatan lah pengalaman aku soal pengemis gitu. Yang bikin aku akhirnya ya, aku nggak tahu seberapa kaya dia, tapi aku tahu orang tuh mau sekaya apapun bisa lapar. Aku nggak keberatan ngasih orang lapar makan gitu. Terus dia bilang kalau beli sekarang nanti pas buka udah nggak enak. Nih orang berarti nggak kelaparan. Kalau masih bisa mikir enak nggak enak, ngembang nggak ngembang tuh nasi. Oh ya udah, saya bilang kalau gitu saya nggak ngasih gitu. Kalau mau makanan, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya ada satu karyawati bawaanku sih, cuma dandanan dia lebih high class mungkin, jadi si bapak ini langsung buru-buru ke sana dan menjual kesedihan gitu. Padahal si karyawati ini juga kreditnya banyak. Jadi ya pas jalan pulang pun ada beberapa lah gitu, ada pas di lampu merah ada satu bapak-bapak sama nggak tahu istri atau siapa, masing-masing bawa bayi sambil jualan tisu gitu. Terus dramatis lah, jadi kayak wah tolong saya, kasihani saya gitu-gitu, jadi kayak benar-benar dramatis menjual kesedihan gitu. Terus sambil jualan tisu, jadi kayak dia menyebabkan masalah, dia menjual solusinya juga gitu. Dia bikin orang sedih, dia jualan tisu untuk orang ngelap air mata gitu. Terus ada satu ibu-ibu kayak mau nolong gitu, kebetulan deket aku bisa denger gitu. Jadi ada satu ibu-ibu turun dari mobil, nyamperin berapa tisunya biar saya beli gitu. Aku tahu tisu yang dia jual itu tisu Paseo yang kalau di Indomaret tuh cuma 3.000 satunya. Tahu nggak dia jual berapa? 50.000. Aku dari kendaraanku, aku bilang nggak ada otak lu gitu.
nggak tahan aku katain gitu. Ibu itu kaget, masa tisu kayak gitu 50.000. Maksudku tuh ya udahlah jual 10.000 gitu, kalau 50 kan kamu bener-bener ini ya nipu gitu loh. Ya aku katain, ya, nggak ada otakmu bilang gitu. Cuma nggak ribut sih, nggak dia nggak peduli gitu, dia lebih fokus ke ibu itu yang nggak jadi ngasih gitu. Terus dia kayak mau deketin ibu itu, bilang ya berapapun boleh lah bu, yang penting ikhlas gitu gitu. Ibunya udah nggak mau karena ngerasa oh ini mah penipuan gitu. Ya nggak tahu sih nanti ada yang dengar nggak ini. Kalau ada ya sebaiknya sih saranku nggak usah dikasih orang-orang kayak gitu. Segini dulu deh. Kemarin tuh kan sampai 35 menit ya, ternyata tuh susah diekspor gitu kalau terlalu lama. Jadi aku sampai gagal 4-5 kali kayaknya untuk ekspor. Jadi kayaknya kalaupun aku cerita kayak gini nggak terlalu panjang sih, atau nanti ku bagi gitu. Terus ini juga karena udah capek pulang malam aku hari ini, sama rencana masih ada rekaman buat video yang lain. Makasih udah dengerin. Aku juga belajar bahwa ternyata banyak banget aku ngomong gitu ya. Nggak tahu sih, memang habit. Aku nggak ngerasa itu buruk, tapi nggak tahu deh. Semoga kalian nggak terlalu terganggu sama aku sering ngomong gitu. Pengen banyak cerita lagi sih, tapi mungkin di lain kesempatan ya kalau ada yang dengerin. Tapi ya kalau misalnya mantra uang tadi, lagu tadi itu bekerja ya mungkin ada yang bakal denger ini gitu. Masih bingung sih aku. Ya udah, sampai jumpa, jangan lupa bahagia.